Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pengajian kali ini kami akan membacakan satu keterangan, di mana keterangan ini yaitu menjelaskan bahwa ruhnya orang mukmin itu pada saat mau dicabut oleh malakul maut atau malaikat maut, ruhnya orang mukmin ini minta bukti kepada malakul maut. Penjelasan ini ditulis dalam kitab Daqaiqul Akhbar dalam bab fi dzikri jawabir ruhi. Nah, kita mulai pengajiannya. Kita langsung baca kitabnya sekaligus nanti kita akan langsung menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waradatu Makkah fil khabari ing dalam hadis apa sing tumeka anna malakal mauti idza arada ayyaqbida. Hadis anna malakal mauti ila akhirih. Anna malakal mauti temen setuhune malaikat maut alias Israil iku idza arada ing dalem ari kalane ngarepake sapa malakul maut, ngarepake ayak bido ing yento nyabut sapa malakul maut, nyabut ruhal mukmini ing ruhe orang mukmin utawa ruhnya orang mukmin. Takulu mongko ngucap apa ruhul mukmin, ngucape ngene, la uti'uka ma lam tu'mar bidzalika. Kata roh tadi, la uti'uka ora bakal manut sopo ingsun ing sira wahai malakul maut, malam tu'mar ing dalam selagine ora den perintah sira, bidzalika kelawan mengkono-mengkono qabdur ruh utawa mencabut ruh. Jadi di dalam hadis disebutkan pada saat malaikat maut atau Israil ini mendatangi seorang hamba untuk mencabut ruhnya. Idza arada ayyaqbida ruhal mu'min, pada saat malaikat maut ingin mencabut ruhnya orang mukmin. Berarti tidak semua ruh. Di sini dijelaskan ruhnya orang mukmin. Taqulu, maka ruhnya orang mukmin tadi ini ngomong ke malaikat maut,
Ngomongnya gimana? La uti'uka ma lam tu'mar bidzalika. Wahai malaikat maut, saya tidak akan pernah taat atau ikut kepadamu selama engkau tidak diperintah untuk mencabut aku atau mencabut ruh. Jadi selama engkau tidak diperintah oleh Allah untuk mencabutku, maka aku tidak akan pernah mengikut atau patuh kepadamu. Ini kata ruh. Nah, dilihat dari sini bahwa malakul maut itu kalau mau mencabut ruhnya orang mukmin ini nggak semena-mena. Begitu datang ruh itu langsung ngomong kepada malakul maut, wahai malakul maut atau wahai Israel, saya tidak akan pernah ikut kamu selama kamu tidak diperintah oleh Allah untuk mencabutku. Lah itu rohnya mukmin. Kita lanjutkan, fayaqulu mongko ngejawab sapa malakul mauti, malaikat maut, umirtu den perintah sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono mencabut roh. Jadi setelah diomongi oleh rohnya orang mukmin tadi, lalu malaikat maut menjawab, umirtu bidzalika, justru saya datang ke sini, kata malakul maut, itu diperintah untuk mencabutmu. Nah ini, jadi kan tadi rohnya orang mukmin begitu malaikat maut datang kan ngomong, saya tidak akan pernah mengikutimu selama engkau tidak diperintah. Maka malakul maut jawab, justru saya datang ke sini umirtu bidzalika, karena saya diperintah oleh Allah untuk mencabut ruh. Nah itu. Kita lanjutkan. Fatatlubu tumuli nuntut. Fatatlubu tumuli nuntut opo ar-ruhur ruh minhu sangking malakul maut, nuntut al-alamata ing tondo wal burhana lan bukti. Dijawab seperti itu oleh malaikat maut. Lalu roh orang mukmin tadi ini meminta bukti dan juga meminta tanda atau alamat atau tanda-tanda atau bukti. Ya kalau bahasa istilah sekarang itu kalau mau menangkap bahasanya, surat perintahnya mana? Kamu diperintah oleh Allah itu loh, katanya kamu diperintah oleh Allah, mana bukti perintahmu? Ini kata ruh kepada malaikat maut. Jadi dialog dulu, jadi tidak langsung datang dicabut, enggak. Ini makanya ada dialog antara malakul maut dan juga ruh. Jadi jawaban malakul maut, justru saya datang ke sini diperintah oleh Allah untuk mencabut. Maka ruh juga ngomong, kalau misalkan kamu memang diperintah, saya nuntut kepadamu, mana bukti perintahnya? Nah itu, mana bukti perintahnya? Kita teruskan. Fatakulu tumuli. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakulu tumuli ngomong. Opo ar-ruhur ruh. Inna Rabbi temen setuhune pangeran ingsun. Iku kholakoni ndadekake utawa nyiptakake sapa Rabbi ing ingsun. Wa adkhilni lan ngelbokake sapa Rabbi ing ingsun fi jasadi ing dalem jasad ingsun, walam takun lan ora tinemu sira anta ya sira wahai malakul maut
ing dzalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono khalaqani wa adkhilni fi jasadi fal ana mongko ing dalem saiki turidu ngarepake sira anta khudani ing yen to njabut sapa sira ing ingsun. Nah, jadi setelah dialog mana surat perintahmu kata ruh kepada malakul maut, lalu ruh ini ngomong ke malaikat maut, inna rabbi khalaqani wa adkhilni fi jasadi. Jadi Tuhanku itu menciptakan aku terus memasukkan aku ke dalam jasadku. Walam takun anta inda dzalika. Lah pada saat yang seperti itu kamu tidak ada. Jadi kamu nggak ada. Jadi waktu Allah menciptakanku dan memasukkan aku ke dalam tubuhku atau ke dalam jasadku, kamu nggak ada wahai malakal maut. Lafal ana turidu an ta'khudhani. Lah sekarang kamu dengan seenaknya ingin mencabutku. Ini kata roh. Jadi bahasanya kamu dulu nggak ada, saya diciptakan, saya dimasukkan ke jasadku, sekarang kok mau mencabutku. Ketemu berapa perkara, itu bahasanya. Kok enak men kamu itu loh. Maka bukti kalau kamu memang diperintah oleh Allah, mana buktimu? Nah, roh nggak jawab. Jadi malaikat maut nggak bisa jawab. Diomongin kayak gitu sama roh. Diomongin kayak gitu sama roh, malaikat maut nggak bisa jawab. Kita teruskan. Fayarji'u tumuli bali sapa malakul mauti malaikat mati, sapa malakul mauti malaikat maut alias Israil ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Fayaqulu tumuli dawuh sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala, aqobatta ruha abdi. Aqobatta ana toh wus nyabut sira wahai malakul maut ruha abdi ing ruhe hambaku. Jadi setelah didebat oleh roh, malaikat maut ini nggak bisa jawab karena nggak bawa bukti, bahasanya nggak bawa surat-surat, nggak bawa bukti yang otentik. Maka malaikat maut balik menuju Allah atau menghadap Allah. Setelah menghadap Allah, lalu Allah nanya ke malaikat maut, padahal Allah itu a'lamu. Nah, ini saking perhatiannya Allah kepada orang mukmin. Artinya apa? Sudah tahu nanya, itu namanya tanda perhatian. Allah itu sudah tahu. Tapi nanya ke malaikat maut, aqobatta ruha abdi, wahai malakul maut, apakah engkau sudah mencabut ruh hambaku? Ditanya seperti itu, apa jawaban malakul maut? Fayaqulu tumulin jawab sapa malakul mauti malaikat maut, ilahi duh pangeran kula, inna abdaka teman setuhune hamba panjenengan iku yakulu ngucap sapa abduka kadza ing mengkene wa kadza lan ing mengkene. Yatlubu halin nuntut sapa abduka al burhana ing bukti minni saking ingsun. Ditanya seperti itu oleh Allah, apakah engkau sudah mencabut ruh hambaku? Malaikat maut menjawab, ilahi duh pangeran kula, wahai Tuhanku, saya sudah datang kepada hambamu. Begitu datang hambamu ngomong seperti ini, ngomong seperti ini, yang sudah dijelaskan di atas tadi, dialog antara ruh dengan malakul maut. Hambamu ngomong seperti ini, ngomong seperti ini.
yatlubul burhana minni, bahkan hambamu menuntut satu bukti kepadaku. Lah saya nggak bisa nunjukin bukti. Nah ini, jadi sebenarnya malaikat maut kalah sama orang mukmin. Jadi malaikat maut ini kalah sama orang mukmin. Jadi dibantah seperti itu, malaikat maut nggak bisa jawab. Akhirnya lapor ke Allah. Lapornya apa? Ilahi inna abdaka yaqulu kadza wa kadza. Saya sudah datang seperti perintahmu ya Allah. Begitu saya datang, hambamu ngomong seperti ini, ngomong seperti ini. Yatlubul burhana minni, dan bahkan hambamu nuntut yang namanya bukti kalau saya benar-benar diutus. Nah itu jawaban malaikat maut ditanya Allah. Kita lanjutkan. Fayaqulu tumuli ngendika sapa Allahu taala, Allah taala, sedekah bener, sedekah bener apa ruhu abdi, sedekah bener sapa ruhu abdi, ruhe hambaku. Apa ruhu abdi? Ruhe hambaku. Ditanya oleh Allah seperti itu, malaikat mau jawab. Lalu Allah berfirman kepada malakul maut, sodako ruhu abdi, yang diucapkan hambaku itu benar, nggak salah. Nah, itu. Jadi yang diucapkan hambaku itu ya benar, nggak salah. Kamu nggak punya bukti. Nah itu, kamu nggak punya bukti, benar hambaku itu benar gitu. Jadi hambaku nggak salah, memang benar yang diomongin itu ya benar. Nah itu, kita lanjutkan. Tsumma yaqulu tumuli ngendika utawa berfirman sapa Allahu taala, Allah taala, ya malakal mautihi, malaikat maut, idhab budalo sira ilal jannati maring swarga, wa khud lan jupu sira utawa ngalapo sira tufahatan ing buah apel, alaiha kang iku tetep ing ngatasé tufahah alamati utawi tondo-tondo ingsun, wa aroha lan meruhna sira ing tufahah utawa buah apel sing mbok jupuk mau, ruha abdi ing ruwe hamba, ruha abdi ing ruwe hambaku. Lalu Allah berfirman kepada malakul maut, ya malakal maut, wahai malaikat maut, kalau begitu idhab ilal jannah, pergilah kamu sekarang ke surga. Nah artinya apa? Bahwa surga sudah ada. Ada orang yang mengatakan surga fiksi karena mengukur dengan pikirannya. Ya ini salah. Surga itu sudah diciptakan. Malah orang yang nggak percaya surga, kalau surga sudah diciptakan itu, terus sekarang tempatnya di mana? Nah ini. Lah surga itu hak atau nyata, neraka juga nyata. Jadi bagi yang nggak percaya, hati-hati, nggak usah diikuti orang yang model seperti itu. Karena surga itu sudah diciptakan. Karena Nabi Adam juga diciptakan di surga. Ada yang ngomong surga itu tempatnya di bumi, di suatu gunung, ya itu ngarang. Surga itu luasnya melebihi bumi dan langit, sangat luas. Jadi ada orang yang ngomong surga fiksi, neraka fiksi, nggak usah diikuti. Karena secara nas baik Quran hadisnya ada. Nah itu, jangan diukur dengan akal. Akal kita itu tidak akan pernah mampu. Nah itu.
Jadi Allah berfirman kepada malaikat, idhab ilal jannah, kalau begitu kamu sekarang pergi ke surga, kata Allah. Wa khud tufahatan, dan ambillah satu buah apel, alaiha alamati, di buah apel itu ada tanda-tandaku, ini kata Allah. Setelah kamu mengambil apel, wa aroha ruha abdi, dan apel itu tunjukkan ke ruhnya hambaku. Nah ini, tadi kan malaikat mau ditolak oleh rohnya orang mukmin karena nggak punya bukti. Akhirnya sampai balik lagi kepada Allah, lapor kepada Allah, ditolak. Jadi artinya rohnya orang mukmin ini ya malaikat maut yang menghormati. Jadi nggak semena-mena itu. Apalagi ke rohnya para nabi dan rasul dan juga orang-orang solih. Itu malaikat maut nggak bisa menang lawan rohnya orang mukmin, sampai balik lagi lapor ke Allah. Maka setelah lapor, malaikat maut disuruh pergi ke surga untuk mengambil buah apel. Karena di buah apel itu ada tanda-tanda Allah. Lah perintah Allah, wa aroha ruha abdi, buah apel itu tunjukkan ke ruhnya hambaku, kata Allah. Kita lanjutkan, fayadhabu tumuli budal sapa malakul mauti, malaikat maut, ilal jannati budal maring suwarga, wa yakhudhu lan ngambil, wa yakhudhu lan jupuk utawa ngambil sapa malakul maut, tufahatan ing buah apel, wa alaiha lan iku tetep ing ngatasi tufahah maktubun utawi ana lafat kang den tulis bismillahirrahmanirrahim, rupane lafat bismillahirrahmanirrahim. Fa idza araha tumuli ing dalem ari kalane ningali ing tufahah sapa sing ningali ruhul mukmini, sapa ruhul abdi, apa ruhul abdi ruwe hamba, kharajat mongko metu apa ruh, bin nasyati kelawan terengginas, wadzauqi lan ngrasa enak, wasofa lan bersih. Lah setelah malakul maut ke surga dan mengambil buah apel sesuai perintah Allah, wa alaiha maktubun bismillahirrahmanirrahim, ternyata di buah apel itu ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tulisannya. Jadi diperintah oleh Allah pergi ke surga, ambil buah apel, dan nanti buah apelnya itu tunjukkan ke hambaku, ke ruh hambaku. Maka perintah itu dilaksanakan oleh malaikat maut. Fa idza araha ruhul abdi, la tatkala ruhnya hamba tadi itu melihat apel yang dibawa oleh malaikat maut, kharajat bin nasyati wadzauqi wassofa. Jadi begitu melihat apel yang diambil oleh malaikat maut dari surga, maka roh hamba itu tanpa diminta dengan ikhlas ngikuti malaikat maut, akhirnya dicabut bin nasyati wadzauqi wassofa. Jadi begitu melihat tanda itu langsung keluar dengan cepat, dan juga merasa nikmat dalam keluarnya, wassofa, dan juga bersih. Artinya bahwa ini adalah ruhnya orang mukmin. Begitu dilihat ada asma Allah di sana, berarti benar bahwa Allah sudah menunggu ruhnya. Nah ini, jadi makanya orang mukmin itu sangat mulia.
baik di dunia maupun di akhirat. Sampai malakul maut untuk mencabut ruhnya itu tidak sekonyong-konyong langsung nyabut, enggak. Begitu datang ditanya sama ruh, ente dapat tugas enggak ke sini? Kalau enggak dapat tugas ya balik, kalau dapat tugas mana surat tugasnya, bahasanya seperti itu. Nah ini jadi kita berharap bahwa kita ini selalu berdoa kepada Allah agar di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, tanda-tanda husnul khotimah secara garis besarnya itu ada 3. Jadi tanda husnul khotimah secara garis besarnya ada 3. Yang pertama, tanda orang husnul khotimah itu di dahinya atau di jidatnya itu berkeringat pada saat meninggal dunia. Yang kedua, dari kedua matanya ini mengucur air mata atau meneteskan atau seolah-olah menangis, mengucur air matanya. Nah, yang ketiga, hidungnya ini mengembang, artinya mekrok bahasa Jawanya, atau hidungnya ini mengembang. Nah itu tanda-tanda secara garis besar. Kalau ada tanda-tanda seperti itu orang meninggal dunia, baik kelihatan semua tandanya atau salah satu, atau misalkan tandanya 2 atau semuanya, bisa dipastikan orang yang meninggal dunia ada tanda seperti itu adalah mendapatkan rahmat Allah, artinya husnul khotimah. Maka kita berharap mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.